Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana. Di video kali ini saya masih membahas tentang PPDB SMA, SMK, SLB tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat. Hari Sabtu kemarin tanggal 10 Juni tahun 2023 telah ditutup pendaftaran bagi SMA, SMK untuk PPDB di tahun 2023 dan semoga saja kalian yang sudah mendaftar baik di SMA, di SMK di Provinsi Jawa Barat maupun SLB menunggu hasil pengumumannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang jadwal, barangkali memang belum mengetahui. Video kali ini akan saya membahas tentang jadwal PPDB SMA, SMK dan SLB tahun 2003 Provinsi Jawa Barat. Nah, kita lihat jadwal PPDB tahap 1 yang perlu kalian ketahui adalah 6 sampai tanggal 10 Juni itu pendaftaran. Kita sudah lakukan kemarin dari tanggal 6 sampai 10 Juni tahun 2023 dari sampai jam 12 malam kalau tidak salah. Ini saya sudah jelaskan di sini. Yang kedua, jadwalnya adalah tanggal 7 sampai 12 Juni itu masa sanggah verifikasi. Maksudnya adalah jika kalian ternyata tidak sesuai dengan nilai yang ada, contoh kalian melihat nilai rapot kalian setelah dijumlahkan seharusnya sekian dan ternyata di hasil webnya ternyata jumlahnya berbeda. Nah, kalian bisa minta masa sanggah ke panitia yang di sekolah yang dituju seperti itu ya. Atau contoh di kejuaraan dicek ternyata kalian nilainya belum ada. Ada kalau di kejuaraan, kalau prestasi kejuaraan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang belum ada nilai karena nanti tanggal 13 sampai 15 Juni 2023 ada uji kompetensi jalur prestasi kejuaraan SMA. Apakah dilakukan atau tidak, ini tergantung dari panitia PPDB SMA-nya. Mudah-mudahan dilakukan uji kompetensinya ya. Nanti jalur prestasi kejuaraannya akan dilihat dari situ. Dia benar gak tahfidnya, dia benar gak juara lomba nyanyinya, nanti dites di situ. Nanti akan muncul nilainya. Oke. Nah, tanggal 16 sampai 17 Juni itu ada rapat koordinasi penyaluran KTM dan juga rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 1 yang nanti oleh panitia SMA, SMK, koordinasi satuan pendidikan dengan cabang dinas. Pengumumannya kapan? Pengumumannya tanggal 20 Juni tahun 2023. Ini pengumuman hasil PPDB tahap 1. Adanya di website PPDB. Ya, jadi nanti kalian pengumumannya tanggal 20. Jika diterima, berarti tanggal 21 sampai 23 Juni 2023, kalian daftar ulang ke websitenya atau nanti ke sekolah masing-masing yang telah menerima kalian. Jadi itu jadwal PPDB tahap pertama. Jadi hari ini sampai tanggal 12 Juni itu masa sanggah verifikasi. Silakan kalian PPDB-nya. Apakah kalau kalian melihat bahkan kita cek dulu website PPDB-nya ya. Kita akan cek seperti apa sih ya kekurangannya yang bisa kalian sanggah. Baik, kita sudah ada di website PPDB SMA di Jawa Barat. Seperti kalian lihat seperti ini seperti biasa. Apa yang kita bisa lihat? Tetap kita ke wilayah PPDB. Itu akan muncul statistik di sini. Saya akan coba di Kuningan saja. Dan saya akan ngeceknya data pendaftar di sini, kita akan cek di sini. Ingat, karena kemarin ditutup berarti sudah diverifikasi semua pendaftarannya. Artinya yang ada di website ini itu adalah pendaftar yang sudah mendaftar di sekolah yang kalian tuju. Kita akan lihat di SMA Kota Cirebon dan cek negeri, kita coba SMA 1 Kota Cirebon. Pilih jalur dulu, ABK, apakah ABK ada? Ternyata anak kebutuhan khusus ada. Ada 12. Nah, jadi anak kebutuhan khusus, jika saya tidak tahu apakah kuotanya, kita lihat kuota dulu ya.
Kita lihat kuotanya dulu, berarti kita lihat kuota di sini di info sekolah, pilih kota Cirebon, negeri, SMA Negeri 1 Kota Cirebon, kuotanya berapa untuk ABK? ABK kuotanya 13, berarti di sini ada 12. Diperkirakan kalau kuotanya 13, tetapi yang mendaftar itu 12, berarti untuk ABK ada kemungkinan itu diterima semua. Oke, ada kemungkinan diterima semua. Nah, bagaimana kalau dengan KTM? KTM yang mendaftar itu ada 62, sedangkan kuotanya 50. Nah, seperti ini nih. KTM yang mendaftar 62, kuotanya hanya 50, berarti ada sekitar 12 orang yang memang tidak akan masuk melalui jalur KTM. Bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa mengecek sendiri, tapi secara manual. Nanti kita di video berikutnya akan eh, saya kasih tahu tentang pengecekan secara manual. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah yang di kejuaraan. Saya kasih contoh. Main di kejuaraan. Contoh di kota Cirebon ini belum ada skornya. Di kejuaraan dia ada 115, sedangkan kuotanya hanya 56. Wow, banyak sekali yang tidak akan masuk lewat jalur kejuaraan. Nah, ini belum ada skornya karena nanti di jadwal itu tanggal 15 sampai 17 Juni akan diseleksi, akan dites. Benar nggak sih dia kejuaraannya seperti ini? Benar nggak sih sesuai nggak dengan apa? Dengan eh, sertifikat yang dia cantumkan nanti akan dites kejuaraannya. Nanti yang tahfidz dites tahfidznya benar nggak sampai 3 juz, berapa juz. Nanti yang olahraga baik futsal, bulu tangkis yang lain akan dites kembali untuk sesuai tidak dengan sertifikat yang ada. Karena ada jadwal untuk pengetesan. Oke, jadi ini belum muncul. Nah, kita lihat rapot. Rapot ini di SMA Negeri 1 Kota Cirebon ada 266. Wow, banyak sekali. Sedangkan kuotanya hanya 50. Wih, hampir 200 orang tidak akan diterima di jalur rapot. Kita bisa mengecek ya. Nanti di video berikutnya akan saya coba mengecek secara manual. Ini hanya prediksi saja yang mesti dibanding di video berikutnya. Oke, kita akan kembali ke jadi kali lagi untuk yang kejuaraan ini nanti akan ada pengetesan sesuai dengan jadwal nanti tanggal 15 karena ini belum muncul skornya. Tanggal 15 sampai 17 Juni 2023 kalau tidak salah di jadwal. Nanti akan kita lihat lagi jadwalnya. Jadi jangan takut karena kita pengumuman tanggal 20. Kita kembali ke yang eh saya akan kasih contoh di sekolah yang lain coba barangkali ada yang bisa kita lihat di sekolah yang lain. Contoh coba tetap di kota Cirebon, kita akan negerinya juga di sekolah yang mana nih? Kita coba ke SMA Negeri 9. ABK kosong, KTM ada 77. Kita lihat kuotanya dulu. BK11 KTM 43 kondisi 118. Oke. Kita lihat di ini kenapa saya memperlihatkan ini? Ini ada ABK, KTM dan kondisi tertentu. Ini adalah afirmasi. Ini afirmasi. Ada ABK 11, kuotanya KTM 43 dan kondisi tertentu 18 untuk kuota di SMA Negeri 9 Kota Cirebon. Nah, saya akan lihat di sini ternyata di ABK di SMA Negeri 9 itu kosong, tidak ada mendaftar. Dan KTM-nya itu sangat banyak sekali, hampir 80, bukan hampir 80 yang mendaftar. Sedangkan kuotanya hanya
43. Dan kondisi tertentu itu yang mendaftarnya 3. Nah, karena ABK, KTM, dan kondisi tertentu ini jalur afirmasi, sesuai dengan juknis yang ada, berarti nanti KTM ini akan dilimpahkan ke jalur ABK kuotanya dan jalur ke kondisi tertentu kuotanya. Jadi yang 77 ini akan dicalurkan ke jalur ABK dengan syarat nanti melihatnya dari apa? Dari jarak. Dari jarak. Jarak yang terdekat nanti akan ada kemungkinan nanti dicalurkan untuk memenuhi kuota di ABK dan kondisi tertentu, karena ABK ini 11 dan tidak ada yang mendaftar, kondisi tertentu juga 18, hanya 3 mendaftar, jadi jumlah ini nanti disalurkan ke kuota di ABK dan kondisi tertentu. Bagaimana melihatnya? Jarak yang terdekat. Nanti kita menghitung nanti ya di video berikutnya. Oke, itu untuk penjelasan tentang ABK, KTM, dan kondisi tertentu diafirmasi. Kenapa? Karena saya menjelaskan tentang ketentuan di sebelah. Baik, kita coba balik lagi ke pemberitahuan di awal. Kita sudah di informasi awal di sebelumnya. Oh, mohon maaf, ternyata tanggal 13 sampai 15 Juni 2023 untuk uji kompetensi jalur prestasi. Karena seperti tadi di SMA Negeri 1 Kota Cirebon untuk jalur kejuaraan belum ada nilainya, dan nanti ada kompetensinya, ujinya atau tesnya itu nanti tanggal 13 sampai 15 Juni 2023. Nanti tanggal 16 sampai 17 Juninya ada rapat koordinasi di masing-masing sekolah atau panitia, dan tanggal 20 Juni itu pengumumannya. Jadi silakan kalian yang memang ternyata masih ada kekeliruan, ada apapun dari berkas-berkas yang ada, silakan ada masa sanggah hari ini sampai tanggal 12 Juni 2023. Oke, daftar ulangnya tanggal 21 sampai 23 Juni 2023 ke sekolah masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Ya, baik. Kita ke pelimpangan kuota SMA. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang SMA Negeri 9 Kota Cirebon. Maksudnya seperti ini. Jika kuota masing-masing jalur tidak dapat dipenuhi, sisa kuota dapat dialihkan kepada jalur lain sampai batas kuota terpenuhi dengan ketentuan urutan. Yang pertama, itu adalah jalur afirmasi. Pelimpahan timbal balik antar kuota dalam jalur afirmasi, KTM, dan disabilitas dengan kuota afirmasi kondisi tertentu hingga batas kuota. Contoh saya contohkan di SMA Negeri 9 Kota Cirebon. Jalur ABK SMA Negeri 9 Kota Cirebon itu tidak ada yang mendaftar. Jalur KTM-nya banyak banget, sampai 80 atau 70, sedangkan kuotanya hanya 43. Berarti ada lebihan sekitar 10 atau 15 orang ya. Nah, sedangkan di jalur kondisi tertentu itu yang daftar 3 orang, sedangkan kuotanya ada sekitar 11 atau berapa. Nah, jadi nanti dari KTM ini akan memenuhi kuota ABK yang kosong, akan memenuhi kuota kondisi tertentu yang kosong. Dengan syaratnya kalau tidak salah, itu melihat dari apa? Melihat dari jarak rumah ke sekolah. Jadi nanti akan diurutkan dulu jarak KTM yang jarak rumahnya berapa, jarak rumah terdekatnya sampai kuota KTM. Selebihnya nanti akan dilimpahkan ke jalur ABK dan kondisi tertentu. Kalau ternyata masih kurang, nanti akan dijelaskan di nomor 4 kalau tidak salah. Gitu ya. Contoh untuk dia afirmasi. Nah, bagaimana yang di jalur yang lainnya? Jalur yang lainnya contoh timbal balik antar kuota anak guru dan orang tua. Anak guru pendidikan tugas orang tua. Jadi, kalau ternyata anak gurunya tidak mencukupi, nanti akan dipenuhi dari tugas orang tua. Jadi itu. Jadi kalau ini hanya 2 saja, anak guru dan tugas orang tua. Perpindahan tugas orang tua. Untuk yang timbal balik antar kuota jalur prestasi rapot dan prestasi kejuaraan. Nah, ini sepertinya jarang. Tapi mungkin aja ada. Contoh, jalur prestasi nilai rapotnya banyak banget, tapi kejuaraannya sedikit. Nah, nanti bisa terpenuhi dari kejuaraan ini dari rapot ini akan dilimpahkan ke kejuaraan. Sampai batas kejuaraan kuotanya terpenuhi. Seperti itu. Oke? Tapi sepertinya kalau ini jarang. Tadi di SMA 1 Kota Cirebon saja, jalur rapotnya melampaui batas kuota yang luar biasa.
kejuaraan pun sama. Saya tidak tahu di sekolah yang lain. Kalau memang ternyata jalur rapot banyak, jalur kejuaraannya sedikit, nanti bisa dilimpahkan ke jalur kejuaraan untuk jalur rapotnya. Kita lanjutkan. Nah, pelimpahan timbal balik antar kuota hasil akhir sebagaimana dijelaskan huruf 1 dengan kuota jalur perpindahan tugas orang tua anak guru hingga mencapai kuota. Jadi maksudnya gini, diafirmasi ABK, kondisi tertentu, dan KTM ini sudah penuh semua. Ternyata masih ada lebihan, masih ada yang masih lebih gitu siswanya, terutama KTM yang banyak lebih gitu. Nah, ini bisa dialihkan ke jalur pemberian tugas orang tua dan anak guru jika jalur pemberian tugas orang tua dan anak gurunya masih kosong, belum mencapai kuota. Gitu ya. Begitupun pelimpahan antar kuota hasil akhir bagaimana jelaskan huruf 4 dengan kuota jalur prestasi dan rapot. Sama, kalau ternyata masih kosong, jadi dilimpahkan ke jalur rapot dan prestasi. Sama juga. Tapi sepertinya jarang kalau di rapot dan prestasi, rapot dan kejuaraan ini jarang sepertinya. Masih penuh. Nah, ini ke zonasi yang kedap zonasi. Zonasi nanti di tanggal 26 pendaftar ulangnya. Oke. Terima kasih, sekian video dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentang prediksi diterima atau tidak kita melalui jalur yang sudah ditentukan. Terutama 4 jalur lah. 3 jalur, terutama KTM, rapot, dan kondisi tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.